ba. Lalu kita buat garis melengkung dari sini ke bawah dan ke atas. Untuk bagian bawah mulutnya kita pergunakan warna abu-abu. Setelah lompat dari kapal, kapal pun berhasil tenang teman-teman. Cuaca pun mulai membaik. Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk menangkap Nabi Yunus yang melompat ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah, bunda, dan teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Kak Edu. Pada pertemuan kali ini, Kak Edu akan menggambar menggunakan huruf hijaiyah dan masih menggunakan huruf ba. Siapkan alat gambar kalian, alat untuk mewarnainya, dan ikuti langkah-langkah dari Kak Edu. Baiklah, kita akan mulai menggambar ikan paus dari huruf ba. Kita buat huruf ba-nya. Ba. Lalu kita buat garis melengkung dari sini ke bawah dan ke atas. Di sini kita tambahkan ekornya garis lengkung. Lalu kita tambahkan sirip di sebelah sini. Kita tarik garis lengkung di sebelah sini sampai ke bawah. Lalu kita buat matanya. Buat sirip satu lagi di sebelah sini. Lalu kita buat gambar cipratan air dan kita buat garis lengkung bagian bawah mulut ikan paus. Nah, gambar ikan paus kita sudah selesai, tinggal kita tambahin sedikit lagi lingkarannya. Ikan pausnya sudah jadi. Nah, biar lebih menarik lagi, ikan pausnya kita beri warna ya. Siapkan alat-alat untuk mewarnai dan ikuti langkah-langkah mewarnai ikan paus dari Kak Edu. Untuk mewarnai ikan pausnya kita menggunakan warna biru di bagian badannya. Seperti ini. Sampai di bagian ekornya kita berikan warna biru. Untuk bagian bawah mulutnya kita pergunakan warna abu-abu. Lalu kita campur dengan warna biru yang agak muda, birunya agak muda ya, jadi terlihat gradasi warnanya.
Dan untuk bagian matanya kita pergunakan warna putih. Begitu juga dengan di bagian bawah mulutnya. Dan gambar ikan paus kita selesai. Ayah, bunda, dan teman-teman semua, tadi kita sudah berkreasi menggambar ikan paus dari huruf ba. Sekarang Kak Edu akan bercerita tentang sebuah kisah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimakan ikan paus. Siapa yang tahu? Nabi siapa ya? Ya, betul, Nabi Yunus alaihi salam. Silakan kalian persiapkan diri kalian dan dengarkan ceritanya baik-baik. Nabi Yunus alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diutus pada kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan mengikuti Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Ayolah kaumku, ikut bersamaku untuk menyembah Allah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak mau. Dari dulu kami menyembah berhala dan sekarang kami akan tetap menyembah berhala. Ya, kami akan tetap menyembah berhala. Pergi kau dari sini. Yunus pun sampai diusir oleh kaumnya. Tetapi Yunus tetap bertahan. Hingga pada satu ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihissalam. Wahyunya berbunyi tentang peringatan kepada kaum-kaum yang masih menyembah berhala bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka apabila tidak bertaubat. Wahai kaumku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dan menurunkan wahyu kepadaku, dan aku akan menyampaikannya kepada kalian. Apa wahyunya? Yuk katakan, apa wahyunya yang dikatakan oleh Tuhanmu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku bahwa Dia akan segera menurunkan azabnya kepada kalian jika kalian tidak meninggalkan kebiasaan kalian menyembah berhala. Berhala-berhala ini tidak akan pernah mendengar kalian, tidak bisa juga memberikan rizki kepada kalian. Allah yang maha mendengar dan yang hanya bisa memberikan rizki kepada kalian. Kami tidak percaya. Sudah, semuanya, ayo usir Yunus dari sini. Setelah Yunus menyampaikan seperti itu, dia pun marah karena diusir oleh kaumnya. Ya Allah, aku sudah menyampaikannya dan aku sudah tidak tahan lagi. Akhirnya Yunus pun meninggalkan kaumnya. Kepergian Nabi Yunus ini diketahui oleh yang lain. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah mendengar kepergian Nabi Yunus, para kaumnya ini seketika itu menyadari bahwa Nabi Yunus adalah nabi utusan Allah. Mereka pun segera bertobat dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Tetapi terlambat. Nabi Yunus sudah meninggalkan mereka. Mereka mencari ke sana kemari. Kemana Yunus pergi? Iya, kemana ya? Mungkin dia sudah pergi karena kita kemarin mengusirnya. Kemanakah Nabi utusan Allah itu? Apa dia pergi meninggalkan kita? Semua kebingungan. Di satu sisi, karena mereka sudah bertobat dan meninggalkan berhala, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan azab untuk kaum Nabi Yunus. Lalu, apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Nabi Yunus pun pergi ke tepi lautan. Padahal
Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan kaumnya. Dan ketika kaumnya taubat, Nabi Yunus pun tidak tahu bahwa kaumnya sudah berhenti untuk menyembah berhala, teman-teman. Di tepi lautan sudah ada kapal. Nah, Nabi Yunus kemudian menaiki kapal tersebut. Dan orang-orang yang berada di dalam kapal ini mengetahui bahwa Nabi Yunus itu orang yang baik. Kapal pun mulai berlayar, teman-teman. Sampai di tengah lautan, cuaca mulai berubah. Mulai mendung, petir menjambar, ombak pun sudah mulai tidak teratur lagi. Ombak datang silih berganti sehingga membuat kapal itu menjadi oleng. Kita tidak bisa seperti ini. Kita harus membuang barang-barang kita yang berat. Kalau tidak, kapal ini jadi akan tenggelam. Betul sekali. Ayo kita buang barang-barang yang berat. Akhirnya mereka pun melempar barang-barang yang berat untuk mengurangi beban kapal agar tidak tenggelam. Mereka ambil peti yang besar, mereka buang ke laut. Tapi tetap saja kapal itu tetap oleng. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus mengeluarkan satu orang dari kapal tersebut. Barang-barang yang berat sudah kita buang ke laut. Lalunya seperti apa? Iya, bagaimana ya? Aku punya ide. Apa itu? Kita harus mengeluarkan satu orang dari kapal ini agar beban kapal ini menjadi lebih ringan. Bagaimana kalau kita membuat undian? Yang keluar namanya, itu yang kita akan lempar ke laut. Oke, aku setuju. Baiklah, aku juga setuju. Nabi Yunus pun menyetujuinya. Baik, kalau begitu. Aku pun setuju. Mereka pun menuliskan nama dan mengundi. Yang keluar ternyata Nabi Yunus. Tidak. Ini pasti salah. Aku tahu. Yunus adalah orang baik. Ya, betul. Ini pasti salah. Mereka mencoba lagi. Silakan mencoba lagi kalau begitu. Ya, kita coba ya. Kita ulangi. Akhirnya mereka mengulangi. Dan apa yang terjadi? Berkali-kali dicoba. Tetap saja yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus pun berpikir, baiklah, mungkin ini takdir dari Allah. Dia pun melompat ke lautan. Setelah lompat dari kapal, kapal pun berhasil tenang, teman-teman. Cuaca pun mulai membaik. Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk menangkap Nabi Yunus yang melompat ke laut. Nabi Yunus pun ditangkap oleh ikan paus. Tapi anehnya, Allah memerintahkan kepada ikan paus itu untuk menangkap Nabi Yunus tanpa merusak badan Nabi Yunus alaihi salam. Dan yang terjadi adalah badan Nabi Yunus tetap utuh. Dan Nabi Yunus alaihi salam dengan izin Allah tetap berada di dalam perut ikan. Melihat suasana seperti itu, akhirnya Nabi Yunus merenung dan bertaubat kepada Allah, serta mengakui kesalahannya karena dia tidak sabar untuk menghadapi kaumnya. Dari situlah Nabi Yunus mengetahui bahwa kaumnya ternyata sudah bertaubat dan Allah tidak jadi menurunkan azab kepada kaumnya. Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima taubat dari Nabi Yunus, serta memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus di sebuah daratan. Yang daratan tersebut tidak jauh dari tempat tinggal kaumnya. Nah, begitu ceritanya kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil? Bahwa kita harus senantiasa bersabar, ya. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, teman-teman. Ayah, bunda, dan teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama berkreasi menggambar ikan paus dari huruf ba. Dan teman-teman juga tadi sudah menyimak cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nah, nantikan terus kreasi-kreasi berikutnya tetap di channel Yafa Edu. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan di like videonya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.